Ya, shalom. Shalom. Ya, tema kita hari ini bisa munculkan slide saya. Puji Tuhan, ini pelayanan yang ketiga hari ini. Tadi pagi saya 2 kali di daerah Kebun Jeruk. Ya, ini yang ketiga, meneladani karakter Kristus. Ya, jadi kalau kita lihat bisa, udah dipasang tadi dongkelnya? Oke, ya ini saya sekarang perubahan tinggal di Semarang. Jadi saya udah warga Semarang. Agak lucu juga. 27 tahun saya di Jakarta dari tahun 96. Itu kalau keluar Jakarta keluar kota. Nah kalau sekarang ke Jakarta keluar kota. Jadi nginap di hotel gitu. Lucu juga kita setelah 27 tahun. Nanti habis ini saya akan balik ke Semarang langsung. Besok pagi udah kerja lagi, ya, konsultan bisnis sekarang. Oke. Nah tema kita bisa apa? Kalau bisa di apa? Jangan diotak-atik supaya saya bisa klik sendiri ya. Oke, mari baca untuk kita ayatnya 1-2 ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika orang melihat kulbrit siaan seperti melihat cermin, orang melihat Yesus enggak? Ketika orang melihat Ersat, orang melihat Yesus enggak? Ketika orang melihat Pak Steven, itu pertanyaannya. Karena ketika kita bilang kita dalam Kristus, Kristus dalam kita, berarti kan mestinya Yesus terlihat di dalam diri kita dong. Contohnya, siapa di sini yang pernah diperlakukan tidak adil? Yang paling simpel, waktu kerja dari Januari sampai ke Desember, kayak di Astra kan ada bonus tuh. Bonus kan ditentukan sesuai dengan prestasi dong. Kita udah kerja keras dari Januari sampai November. Begitu bonusan, bonus kita lebih kecil daripada teman yang pemalas. Cuman karena dia keponakannya GM, karena titipannya siapa, bonusnya lebih besar. Adil nggak? Marah nggak? Terus kira-kira kita Januari masih semangat atau langsung demotivasi? Langsung tadi datang jam 8.10, ini 8.15 gitu kan. Suruh bikin outlet meeting dong. Enggak Pak, jarinya lagi ketusuk duri, nggak bisa ngetik gitu loh. Pertanyaannya, Yesus diperlakukan tidak adil nggak? Ketika Yesus diperlakukan tidak adil, marah nggak? Ketika dia disalib, dia bilang kepada yang menyalibkan, mati, semua mati nggak? Orang dia Tuhan, tapi dia menanggung ketidakadilan itu. Pertanyaannya, kita mau menanggung ketidakadilan nggak? Pertanyaan kedua, ketika Yesus adalah Tuhan, tidak terbatas dong. Memilih jadi manusia, terbatas nggak? Sementara manusia pengen tidak terbatas. Kalau bisa itu, kalau ambil ATM saldonya nggak pernah habis gitu loh. Ya kan? Kalau bisa kita hari ini di sini, sebentar di Eropa, sebentar kan gitu. Kita sangat membenci keterbatasan. Kalau bisa kabur dari keterbatasan. Sementara Tuhan karena kasih meninggalkan kemahakuasaan menjadi keterbatasan. Nah pertanyaannya, apakah Yesus terlihat dalam hidup kita? Nah ini menjadi pertanyaan untuk kita. Apa yang dicari dan makin langka di dunia ini adalah teladan. Ikutlah teladanku. Mari baca bersama-sama ayat 1-2 ya. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Berani nggak kita di sini bilang ke orang-orang, ikut teladan saya? Atau ngomongnya ikut ajaran saya? Kita kan punya orang tua kan, merokok gitu ya. Kamu jangan merokok, merokok berbahaya bagi kesehatan. Lah kok papa ngerokok? Udahlah kamu ikut aja omonganku, nggak usah jadi perbuatan papa gitu kan. Berapa banyak kita yang berani ngomong ikutlah teladan. Saya kan khotbah ya, saya tahu saya di Astra seperti apa. Kan kita itu betul-betul dilihat teladan kita kan, dari cara kita datang ke kantor, dari cara kita untuk bekerja merespon orang gitu. Coba berapa banyak yang berani kita bilang gini, kamu rajin ya, terus anak buahnya bilang, alah bapak ngomong rajin, bapak aja malas. Ya kan? Kamu hemat, kita hemat nggak? Kamu jangan gosip ya gitu. Ibu-ibu suka bilang anaknya, kok kamu gosip? Emaknya tukang gosip. Bapaknya bilang kamu jangan playboy, bapaknya tukang playboy kan. Nah maka menarik untuk kita bagaimana kita menjadi teladan dalam karakter. Karakter itu apa? Sifat kejiwaan, budi pekerti yang membedakan orang dari orang lain.
Di tempat saya di Semarang, namanya konsultan bisnis kan datang ketika ada perusahaan bermasalah ya. Udah banyak masalah di perusahaan itu. Jadi orang udah pada frustasi, pemilik frustasi, manajemen frustasi, karyawan frustasi. Cuman iblis yang sorak-sorai dari surga. Boleh gitu kan? Gitu. Nah, lalu satu ketika banyaklah masalah, tengah malam mesin problem. Jadi saya sering tuh jam 1 malam, jam 2 malam ditelepon mesin mati, gak bisa produksi. Pagi-pagi sering kurang tidur. Suatu ketika ada orang tim saya, bukan orang Kristen, bukan Katolik, dia bilang, "Pak, kok Bapak bisa sih nggak marah-marah, sabar gitu, udah masalah banyak gitu." Karena di yang lain biasanya udah bosan, kan udah marah-marah kan, udah datang itu dengan mata melotot itu, maki-maki tuh. Saya cuma tanya begini kepada dia, terus kalau saya marah-marah mesin jadi selesai? Ya enggak sih Pak. Terus kalian jadi lebih pintar? Ya enggak sih Pak, makanya saya nggak marah-marah ya. Kalau ngikutin hati-hati udah pengen marah, tapi kan pakai logika dong. Terus apa dengan saya marah-marah jadi selesai? Kan enggak juga. Maka kita berbeda dengan yang lain, ya kan? Nah, contoh lagi di sini, karakter dalam saya udah pernah bahas ini, mengukir, membuat tajam. Karakter itu mesti diukir. Ayo di sini misalkan tiba-tiba kita dibagi nanti makanan nasi kotak isinya ayam, telur, kerupuk gitu. Tiba-tiba begitu giliran Bapak itu ayamnya hilang, tinggal kerupuk. Masih marah-marah nggak hanya karena ayamnya yang hilang? Waduh, ini nggak beres sih, siapa sih beli ayam, ngurusin ayam aja nggak lulus gitu. Atau kita bisa dengan senyum, ya Tuhan, Engkau izinkan saya hanya makan kerupuk karena udah kebanyakan kolesterol gitu kan. Dengan sudut pandang. Apakah hanya karena itu kan membedakan kita dengan yang lain? Itulah karakter. Berapa banyak orang gagal datang kepada Kristen karena karakter orang Kristen yang lain tersandung. Nah, maka kita belajar sebagai pengikut Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, bagaimana karakter kita. Ada sebuah menarik tentang sekolah. Di sebuah kampus, bahkan mereka bisa lihat muridnya itu alumni dari SMA mana, dari karakternya. Di sebuah SMA, mereka tahu ini lulusan SMP mana, karena branding lulusan itu udah membentuk karakter. Apakah kemudian gereja kita membentuk karakternya? Jadi orang lihat, oh ini jemaatnya KCC gitu. Apakah ada karakter kita yang berbeda? Jadi bahkan kalau nggak ada nama, nggak ada agama, orang bisa lihat berbeda diri kita nggak dari yang lain. Ketika yang lain kita datang telat, kita datang on time. Ketika yang lain nggak mau ngantri, kita ngantri gitu. Nah, hari ini yang mau kita belajar, apa peran kita di situ? Sehingga karakter Kristus muncul di mana-mana. Karena apa? Orang tidak lagi baca Alkitab karena dia bukan Kristen. Dia Kristen juga malas ke gereja kan. Tapi melalui hidup kita orang mulai cerminan Yesus. Kitalah Alkitab yang terbuka. Dari cara kita bersikap, cara kita datang, cara kita merespon, justru Yesus terlihat. Pendeta nggak bisa datang ke ruang meeting perusahaan, tapi orang Kristen ada di ruang meeting itu. Kalau kita sama dengan dunia itu sama beda karakter kita. Kalau kita happy ketika bonus besar, ketika adil ya semua orang juga bisa. Tapi kita bisa happy bahkan ketika bonus kita kecil, nggak naik golongan, itu baru keren. Kok bisa sih kamu? Kalau saya udah pengen tonjok gitu kan, ya saya sabar tuh kan gitu. Nah, maka kita akan melihat bagaimana kita memberitakan firman melalui kehidupan kita. Kita belajar dari karakter Yesus. Nah, banyak sekali karakter Yesus, tapi hari ini supaya tepat waktu dan nggak terlalu banyak, yang penting kita terangkan, kita belajar 5 karakter Yesus. Ya, karakter yang pertama penuh kasih. Ya, bisa minta tolong ada seorang wanita yang bisa membaca Matius 9 ayat 35 sampai 36. Kita akan gantian ya. Seorang wanita bisa membaca Matius 9 ayat 35 sampai 36. Ayo, minta tolong dengan suara yang keras. Ayo, siapa? Matius 9. Ah, ini muncul nih. Ayo, siapa yang bisa membaca? Wanita, ayo. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dalam kelemahan. Ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Makasih, puji Tuhan.
Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus itu penuh kasih. Di mana? Di mana-mana. Di keluarga, di pekerjaan dan masyarakat. Contohnya, katakanlah gaji kita UMR Jakarta 5 juta ya. Lalu kemudian ada saudara kita yang sakit itu. Apakah kemudian kita masih bisa nggak sih mengorbankan 100.000, yaitu setara dengan babi panggang karo 1 porsi sama Starbucks 1 gelas? Kita sumbang untuk dia berobat karena dia udah mau mati. Atau kita dengan alasan gaji kita kurang nggak mau nyumbang lagi? Itu belas kasih. Ketika di kantor kita ada anak PKR, anak SMK, atau anak magang nggak bisa Excel, nggak bisa komputer, lalu kemudian bos manajer bilang begini, kamu ajarin dia dong biar bisa Excel. Lalu kita merasa bonus kita kecil, nggak dibayar lembur, ngapain? Kita bahkan nggak mau ngajar orang yang bodoh, padahal kita pintar hanya karena nggak dibayar lembur dan bonus kecil. Gimana kasihnya? Bahkan Yesus mati di kayu salib dalam keperdosaan kita. Kita bahkan nggak mau ngajar orang lain hanya karena kita merasa gaji kita kecil. Terus salahnya dia apa? Kan kalau bonus kita kecil, yang salah HRD sama direksi. Terus anak PKL ini salahnya apa? Sama dengan guru di pedalaman, di pelosok. Honornya telat, akhirnya murid-murid nggak diajarin. Dia merasa benar karena honor dia terlambat. Ngapain saya ngajak anak? Kan itu nggak salahnya dia. Itu orang-orang desa, bapaknya miskin, datang ke sekolah. Saya marah dengan pemerintah, honor saya telat, saya nggak ngajarin mereka. Di mana kasih? Maka teman-teman, ibu bapak, jangan pernah engkau tidak punya hati berbelas kasih. Karena Yesus punya belas kasih. Kalau kita ngasih uang dari kelimpahan kita, saya punya 100 donat, saya kasih ke orang lain donat 1 mah gampang sekali karena donat saya berkelebihan. Tapi ketika donat saya cuma 1 dan sebenarnya saya butuh donat, saya rela bagi 2 supaya dia makan donat juga, itu baru keren. Tahun 2009, saya itu mobil ada jatuh dan ada seorang pendeta mau pelayanan ke Sumatera full 1 bulan. Dia udah siapin semua. Waktu itu dia minta tolong saya bantuan Alkitab untuk dibagi penginjilan dari mulai Lampung sampai ke Aceh 1 bulan di libur naik kelas. Saya waktu itu cari, dapatlah beberapa bantuan Alkitab. Biasanya mobil dia disediakan seorang GM sebuah perusahaan di Jakarta Timur. Udah mau berangkat, tiba-tiba GM itu nggak ngasih mobil. Ada alasan lain sehingga mobil nggak ada. Pilihannya kan bakal berangkat. Dan saya berdoa waktu itu dan Tuhan bilang, "Lu please kasih mobil." Saya berdoa dan saya bergumul karena mobil saya cuma 1. Rumah di Bekasi, kantor di Sudirman. Oke. Dan saya putuskan waktu itu kasih mobil itu. Jadi saya kalau satu bulan kan, kalau 1 minggu sama anak-anak pergi gereja, kami anak-anak kecil 2 boncengan berempat kecil sempitan. Mobil kita kok dikasih sih Pak? Ya mereka butuh untuk pelayanan. Dan saya nunggu di halte, naik bis, tunggu malam. Apakah itu luar biasa? Apa luar biasanya? Yesus mati di kayu salib untuk saya, terus saya bangga gitu ngasih mobil ke pendeta dan saya angkor. Terus apa yang hebat di situ? Dan saya tidak pernah menganggap itu luar biasa. Bagi saya itu tidak ada apa-apanya dibanding kasih Yesus pada saya. Dan Yesus saya ingatkan, itulah hati Yesus ketika berkorban. Itulah hati Tuhan ketika anaknya yang tunggal dikasih. Itulah kemudian hati Abraham waktu mempersembahkan anaknya Ishak. Orang yang punya kasih rela berkorban demi orang lain. Itu yang pertama. Karakter yang kedua, bisa next. Bisa di next. Sampai pakai melayani. Minta tolong laki-laki bisa membaca Matius 20 ayat 28. Ya, udah ada ayatnya. Seorang laki-laki, ayo. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, sama seperti anak manusia itu apa? Melayani, bukan untuk dilayani. Dalam hal apa? Melayani itu fokusnya pada apa? Oh, ini kenapa saya suruh laki-laki banyak baca? Karena banyak laki-laki nggak pengen dilayani. Gitu. Udah nggak pengen melayani, pengen dilayani. Udah gaji UMR. "Ma, kopi mana, Ma?" Di dapur. Emangnya kopi bisa jalan sendiri? Kalau perlu diantar ke depannya. Ada loh teman saya itu mau mandi gitu. Ini kamar mandi, ini lemari. "Ma, handuk mana?" Istrinya lagi nyiram tanaman, harus datang ngambil handuknya nih gitu loh. Ayo, ada nggak di sini yang mau cuci piring kalau istrinya
Ya, ayo jangan gengsi loh. Saya kalau pulang ke rumah nggak ada pembantu, saya sengaja pakai baju begini itu cuci piring. Karena apa? Biar baju kotor nggak nambah. Saya bantu istri nyuci piring, itu nggak masalah. Saya bantu nyikat sepatu istri saya. Sampai dulu keluarga saya bilang itu Lulus diperbudak istrinya. Bagi saya itu bukan diperbudak, itu kasih Kristus. Ya kan? Ini udah gaji UMR, nggak mau lagi. Sombong kali. Banyak banget begitu. Nyanyi di lampu tua, demi engkau si buah hati. Baru dia nyanyi di lampu tua sambil ngerokok. Ayo dong melayani kan. Udah disuruh sama istrinya, papa itu dari jemuran dari zaman SBY presiden sampai sekarang nggak diperbaiki itu jadi jemuran, nggak diperbaiki tapi sibuk gitu. Ayo dong melayani ya. Dan istri-istri juga begitu, layani suamimu. Kalau suamimu lebih betah minum kopi di Starbucks daripada di rumah, evaluasi diri. Bikin kopi dengan cinta jadi rasanya enak gitu loh, ya kan? Jadi melayani itu fokus pada apa, bukan pada siapa. Tujuannya dan motivasinya. Fokus apa yang kita lakukan, ya kan? Contoh yang paling gampang, kalau orang naik lift, bukain pintunya. Jangan sekali nanti kecepit, salah sendiri nggak lihat gitu loh. Suka melayani. Kalau saya pergi pelayanan ke pedalaman, pergi sama rombongan, pasti saya lihatin siapa yang sudah senior, yang sudah sepuh gitu. Pasti gini, ibu jalan aja nanti saya bawain tasnya. Saya suka bolak-balik bawain tas. Kan nggak apa ruginya gitu loh, ya kan? Saya suka bantuin kalau saya datang khotbah di sebuah gereja, mereka belum siap, saya suka bantuin ngangkatin kursi. Itu jangan Yesus saja gak gengsi melayani. Jadi ayo melayani ya, jangan suka dilayani. Oke, yang itu yang karakter yang kedua. Jadi yang pertama karakternya apa? Yang kedua melayani. Nah yang ketiga, rendah hati. Minta tolong seorang di sini yang belum menikah, ada yang belum menikah bisa baca ini. Ayo rendah hati. Yuk silakan. Semua udah menikah. Ada yang belum ya silakan. Ya. Mikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu mendapat ketenangan. Rendah hati itu di bawah. Kalau orang udah di bawah, nggak bisa turun lagi, udah paling aman itu. Contohnya apa? Kita nggak disebut nggak masalah, nggak dianggap nggak masalah, itu udah paling keren tuh. Coba kalau jadi manajer di kantor, datang anak baru kan, jalan begitu nggak disapa, anak barunya nggak nyapa. Siapa itu anak sombong banget? Nggak tahu saya manajer gitu loh. Ya. Terus apa salahnya nyapa duluan, selamat pagi gitu. Ini baru manajernya jalan begini, suka lihat kesambung nanti. Jangan berlaku gitu. Terutama orang Batak. Waduh, kalau undangan, gelarnya nggak ditulis kamu. Kenapa kau nggak tulis SH? Mahal itu sekolahnya. Jadi harus ada klub syarat SHU pada digelar. Banyak loh orang hanya karena nggak ditulis gelar atau nomor undangan turut mengundang. Halaman nomor dia di halaman kedua, harusnya di halaman 1. Oh, mentang-mentang saya miskin ya, kau taruh di belakang, marah. Marahnya karena kayak gitu. Ya. Ayolah, lagi acara Natal, pendeta nggak bilang makasih untuk seksi perlengkapan, ngambek nggak boleh seksi perlengkapan. Percuma kerja nggak dibilang makasih sama pendeta. Di grup live hanya karena dia udah kerja keras nggak ada yang bilang makasih, dekorasinya bagus live grup. Percuma di sini nggak dihargai kerja keras saya. Itu bukan rendah hati. Udah rendah hati itu kosongkan dirimu. Hambanya hamba. Loh Yesus kan hamba. Lah saya kan hambanya Yesus. Jangan mudah tersinggung. Orang paling rendah itu paling keren dah, udah nggak dianggap gitu. Ya kan? Saya pernah khotbah di sebuah gereja di Bekasi. Saya udah pelayanan yang ketiga sore itu, ngantuk sekali. Terus saya tanya gini kepada pendetanya, Pak, di sini ada warung nggak beli kopi gitu? Jawaban yang paling standar mestinya apa? Bapak butuh kopi sebentar ya. Ini saya dibawa keluar, Pak. Ini ada kan Bapak cari sendiri. Saya udah khotbah yang ketiga loh hari itu, rumah saya di Romaun ke Bekasi loh, di dekat terminal. Ya udah, ya kan? Ya itulah kualitasnya dia kan. Oh ya makasih Pak. Terus saya pergi itu loh beli Starbucks keliling yang pakai plastik itu, yang kopi kapal api disebut pakai termos di terminal Bekasi. Udah, saya balik lagi ke gereja itu minum kopi udah. Ya. Terus masa saya marah hanya karena itu?
Udah jangan mudah marah, jangan mudah tersinggung, ya kan? Nanti kalau panitia 100 orang undangan, tiba-tiba datang 120, nasi kotak kurang, panitia nggak dapat, udah jangan marah. Itu melayani, ya. Jangan gengsi, jangan mudah tersinggung, ya. Ini biasanya orang muda tuh, kalau bukan karena saya, gereja ini nggak maju, itu paling mantap. Saya suka bingung dengan istilah hamba Tuhan yang besar. Mana ada hamba yang besar? Ya hamba-hamba gitu. Saya suka ditanya tuh, Pak, Bapak kan siang di Astra, mau kita undang ke daerah, tapi kita nggak bisa, Pak, paling naik pesawat ekonomi. Saya bilang kalau ada Metro Mini kita naik Metro Mini. Kalau ada yang pesawat yang pakai tikar biar murah gitu. Ya kan, Pak, kita cuma bisa nginap di hotel bintang losmen gitu. Saya suka tidur di gereja, di pedalaman saya tidur di tanah. Terus kenapa jadi masalah? Ya kan? Saya pernah nginap di sebuah gereja dan saya nggak dikasih handuk. Saya lupa bawa handuk. Tahu nggak saya, Pak? Handuk kan pakai kaos yang kotor sebelumnya. Apa masalahnya? Dan saya nggak akan mengeluh, kok nggak dikasih handuk. Cuma saya bilang ke istri tadi, lupa bawa handuk. Udah saya mandi tuh pakai gayung gitu kan, air dingin. Habis itu saya kan baju kotor sebelumnya kan masih ada, paling kotor-kotor dikit kan. Terus ngapain kita ribut hanya karena itu? Udah jangan sombong gitu ya, jangan sombong. Orang rendah itu paling keren lah, di mana-mana asik gitu. Ya. Jangan baru supervisor dikit belagu di kantor, apalagi GM, apalagi direktur, harus dihormat duluan. Kalau nggak dihormat langsung terus. Ini pada cerita nih, seorang direktur tiba-tiba telepon ke sebuah ekstensi, tahu kan masih pakai telepon meja itu loh. Ada Agus nggak? Nggak ada. Gimana sih kemarin? Ya nggak tahu loh. Kamu itu dimarah-marahin. Udah berantem lah mereka kan. Si direktur ngomong kepada karyawan baru ini, kamu nggak tahu saya siapa? Enggak. Kamu siapa? Saya direktur. Si karyawan baru bilang, kamu nggak tahu saya siapa? Enggak. Oh kebetulan, langsung dimatikan. Itu direktur marah-marah. Tadi siapa itu? Kurang ajar sama saya. Tahu kan? Kamu nggak tahu saya siapa? Nggak tahu, kebetulan langsung dimatikan. Sebuah gereja ada kapling parkir pendeta B sekian-sekian kan, ada jemaat parkir di situ. Wah, pendetanya kan pendeta mau marah kan, tapi masa pendeta marahnya karena parkir? Udah, besok itu dikasih lagi tulisan. Kalau plat mobil mungkin orang lupa kan, itu kan nggak hafal plat pendeta, dikasih tulisan parkir pendeta, masih juga parkir di situ. Mau marah kan gimana? Masa pendeta parkir, urusan parkir marah? Akhirnya nyusun ke depan. Barang siapa yang parkir di sini dia yang khotbah. Waduh, ada yang parkir langsung. Tadi siapa yang parkir di sini dia yang khotbah gitu. Yang keempat, kerja keras ya. Bisa baca bersama-sama, 1, 2 ya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar, ini Tuhan Yesus ya. Yesus bangun. Ayo, coba baik slide saya tadi. Ya. Yesus itu kerja keras. Yesus saja Tuhan bangun kerja keras. Lah kalau kau datang siang terus kau siapa? Yesus saja Tuhan bangun pagi. Ayo, siapa di sini tukang terlambat? Ya, harus bangun kerja keras. Next ya. Coba definisi kerja keras. Nah ini. Yang disebut kerja keras itu apa? Jangan bandingkan dirimu dengan pemalas. Gini ya, contoh ya. Saya kerja di sebuah perusahaan, jam kerjanya jam 8 sampai jam 5. Yang lain datang jam 8:30, jam 9. Saya datang jam 5:15. Saya lah orang paling pagi. Kalau ditanya siapa yang paling kerja keras? Saya. Walaupun terlambat, tapi yang lain jauh lebih terlambat. Benar ya? Jadi tadi jam kerja jam 8 sampai jam 5, saya datang 8:15 masih sepi kantoran. Semua terlambat, datang 8:30, jam 9, jam 10. Saya datang 8:15. Oke. Lalu kemudian saya pindah perusahaan sama, kerjanya jam 8 sampai jam 5. Saya datang sekarang jam 7:45. Terlambat nggak? Enggak. Oke, lebih awal dibanding yang dulu, lebih pagi kan? Dulu 8:15, sekarang 7:45. Tapi ditanya siapa yang paling malas? 10 menit. Kenapa? Yang lain datang jam 6, jam 7. Cuman saya yang datang 7:45. Paham maksud saya? Jadi apa yang disebut kerja keras? Bukan masalah waktu, tergantung kompetitormu.
Ketika kamu datang jam 8.15, yang lain datang jam 9, kamu dianggap kerja keras. Oke? Walaupun dirimu datang 7.45, tapi yang lain datang jam 7, jam 6, kau paling malas. Jadi kerja keras itu relatif, tergantung di mana dirimu berada. Paham maksud saya? Kalau kamu sales marketing, teleponin orang nih, di tempatmu yang lama kamu telepon sehari 10 kali calon customer. Sekarang kamu telepon 20 kali. Udah lebih banyak kan? Udah, masalah yang lain telepon 50, 100, cuma kau telepon 20. Paham maksud saya? Maka kalau saya pribadi, saya selalu kerja keras harus lebih daripada kompetitor. Contoh, dulu saya kerja di Astro Auto Parts. Rumah di Rawamangun, Astro Auto Parts di Pegangsaan 2. Jam 8 jam kerja. Saya datang jam 7, ya kan? Dari rumah itu jam setengah 7. Jadi saya paling pagi nih, cek di AUP saya orang paling pagi. Waktu di Adit saya paling pagi. Nah, waktu pindah ke gas baterai, jam pabrik jam 7. Kan gak mungkin lagi datang jam 7 dong. Saya udah gak di absen sebenarnya, datang jam 7 pun gak apa-apa. Tapi saya datang lebih pagi, jam 6. Karena apa? Setengah 7 udah harus di pabrik. Oke. Pindahlah ke Kerawang. Ternyata macet kan jauh, jadi berangkat jam 6. Kalau berangkat jam 6, karena Kerawang macet, ada jalan tol dibangun, berangkat jam setengah 6. Makin macet, berangkat jam 5. Makin macet, berangkat jam 4.30. Rekor pernah saya berangkat tiap pagi jam 04.20. Saya nggak pernah mau kalah dengan macet, saya nggak pernah mau kalah dengan persoalan. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Saya selalu nyampe di pabrik jam 6, orang paling pagi di pabrik. Bahkan OB, kalau di ruangan saya kan jadi saya datang itu masih gelap gulita, satpam nyalain lampu, saya di ruangan OB belum datang. OB aja kalah sama saya. Terus dia ngepel, Pak maaf Pak, katanya, kamu gak usah minta maaf, kau nggak telat, aku yang kebagian. Itu saya. Tapi kalian tahu akibatnya apa? Kalau saya negur siapapun tentang kerja keras, nggak ada yang berani membantah. Karena role model. Waktu di Agit itu saya paling pagi, ada anak buah saya itu suka karena dia di kos nggak ada AC, nggak ada wifi, suka tidur di kantor. Jadi orang luar kota, dia suka di kantor tetap pakai kasur tipis. Nah saya suka datang jam 6 kurang, dia belum bangun. Terus mapo sambil mau mandi gitu loh. Bilang, bukan kamu yang telat bangun, saya kebagian. Karena apa? Kerja keras. Yesus kerja keras, jadi jangan suka malas di sini ya. Apalagi besok datang terlambat, kenapa? Pelayanan di gereja Pak. Kan itu beres-beres, itu kan kita me time gitu. Nggak ada alasan ya. Mau kamu pulang jam 11 besok nggak boleh terlambat. Kerja keras. Kalau yang ibu-ibu punya warung, kalau orang lain warungnya siap jam 7, kau jam setengah 7, jam 6. Ketika orang lain jam 6, kau setengah 6 gitu loh. Jadi harus paling menonjol. Di sini ada 5 warung nih, jual aqua, jual roti, jual telur, jual beras. Ketika warung lain gelap, kamu udah buka, itu jadi menonjol gitu. Itu paling keren tuh. Orang lain bertutup, kau masih buka. Itu kerja keras. Latihan juga kerja keras. Kalau orang lain latihan musik persiapan 1 jam, kau 1,5 jam, itu paling keren. Orang lain latihan soal 100 soal, kau 120. Jadi selalu kerja keras. Kita ulang, karakter Yesus apa yang pertama? Penuh kasih. Yang kedua, melayani. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, kerja keras. Nah yang kelima, next, pengendalian diri. Ini ayatnya panjang, kita nggak usah baca. Inti dari pengendalian diri dalam segala aspek. Mengendalikan diri dari nafsu makan, ya, mengendalikan diri dari pengen nonton, dari belanja, dalam segala hal. Karena apa? Orang nggak bisa mengendalikan diri. Coba next ya. Nah ini contohnya nih, di Cakung pernah kan waktu itu ada orang senggolan mobil dengan motor kan. Lalu apa yang terjadi? Mereka marah-marahan, akhirnya yang punya mobil ngejar, ditabrak yang punya motor, mati. Coba kan, alasan dia karena yang punya motor matain spion dia. Akhirnya dia tabrak yang punya motor, meninggal, dia masuk penjara. Karena coba, apa sih gitu, hanya karena itu emosi gitu, ya kan? Ya, next lagi, ya, contoh lagi, ini nih pacaran. Sekarang banyak sekali wanita membuat heboh di Indonesia. Ya. Hanya karena dia nggak mau pacaran, mantan saya begini-begini, akhirnya dibunuh
Banyak sekali loh kasus pengendalian diri. Ya. Yesus sangat kuat mengendalikan diri. Ketika dicobai dengan berbagai, dia tahan. Ya, iblis itu tahu kekuatan dan kelemahan kita. Ya, gini, ada orang yang sangat kuat dengan uang. Mau dikasih uang 1 triliun dia nggak akan korupsi. Tapi sangat lemah dengan lawan jenis. Dikasih wanita, kurang cantik aja dibuat sama dia, apalagi cantik. Paham maksudnya? Tapi ada orang yang sangat kuat dengan wanita. Mau wanita secantik apa dia nggak tergoda, tapi sangat mudah jatuh karena uang. Iblis itu tidak maha tahu, dia iblis. Tapi dia banyak tahu karena dia punya jaringan networking. Iblisnya Jakarta kan kerjasama dengan iblisnya Samosir, salah update berita, ya kan? Jadi iblis Samosir itu kasih tahu, dia Samosir dia tukang main perempuan dari SD. Dia coba kasih perempuan, dia senangnya yang ada tai lalat, rambut panjang gitu. Oh gitu ya, cobain katanya gitu. Iblis itu saling update gitu. Hati-hati. Maka banyak hamba Tuhan yang jatuh. Di sebuah gereja di Cibubur, saya pernah pelayanan. Teman saya, suami istri, cerai. Tahu nggak kenapa? Si wanita menurut dia istrinya itu selingkuh dengan pemain musik. Satu gereja. Pasti ada awalnya. Si istri mungkin curhat sama suaminya nggak didengar, dia curhat sama pemain musik, makin nyambung. Suatu ketika mungkin tiba-tiba suaminya diare nggak ke gereja, akhirnya nanti yang ngantar pemain musik, ngobrol akhirnya jadi selingkuh. Hati-hati loh. Ya kan? Pernah dengar cerita nggak tentang monyet mau dijatuhkan dari pohon? Lalu angin bilang, sini saya jatuhkan. Datanglah angin, monyetnya pegangan kan. Lalu datang angin puting beliung, sini katanya, ditingkatkan dosisnya. Semakin anginnya kencang, makin monyetnya pegangan pohon. Udah sampai pohonnya mau rubuh, angin monyetnya nggak jatuh-jatuh. Datanglah terakhir itu angin sepoi-sepoi. Ini giliran saya. Datanglah sepoi-sepoi, nyamuknya tidur jatuh sendiri. Nah, itu analogi, itu iblis begitu. Engkau dihantam dengan penderitaan, makin menderita makin peluk Yesus. Begitu mulai sukses, nggak ada penderitaan, mulai kerjaan lancar, kemudian dapat bonus, kemudian begini, mulai oke, dapat duit, mulai main golf, ketemulah Kedi di lapangan golf, ya kan? Begitu, bang, baik banget sih, sopan banget sih bang, gitu. Oh iya, gitu. Oh mulai begitu, awalnya bukan begitu. Engkau menderita, ditaruh di kos-kosan yang panas, kipas angin, banyak nyamuk malaria, Tuhan pegang saya. Iblis tahu, hati-hati. Kenali dirimu. Saya tahu kekuatan dan kelemahan saya. Saya kan kerja, ya kan, saya bisa berkomunikasi. Saya relatif ya nggak jelek lah, walaupun saya nggak bilang ganteng gitu loh. Banyak loh godaan. Tapi kan saya harus bisa menjaga diri. Karena orang kalau udah senang wanita, mau dia itu suami orang tak dikejar, makanya banyak istilah pelakor. Ya kan? Kalau kita nggak waspada, hati-hati loh. Ya. Jadi harus bisa mengendalikan diri. Nah, next ya. Jadi kalau kita lihat teladan Yesus, 5 tadi itu teladan Yesus. Kita ulang apa tadi yang pertama? Penuh kasih. Yang kedua, melayani. Yang ketiga, rendah hati. Yang keempat, kerja keras. Yang kelima, coba jujur dulu, wanita kalau ada laki-laki punya 5 lengkap itu mantap nggak? Mantap kali gitu kan. Coba laki-laki punya wanita kayak gitu mantap Pak? Mantap. Kalau orang tua pengen punya menantu kayak gitu mantap Pak? Mantap. Kalau kita bos punya bawahan kayak gitu mantap Pak? Mantap. Kalau kita bawahan punya bos kayak gitu mantap. Itu kalau karaktermu tidak ada pintu yang kau nggak bisa tembus. Dimanapun engkau akan dicintai, dimanapun engkau akan berhasil, itu kuncinya. Dan saya bukan cuma teori khotbah, saya udah lakukan itu puluhan tahun. Kalau ditanya apa rahasia hidup saya adalah karakter Yesus. Belajar merendahkan diri. Maka kita tuh banyak persoalan, hati-hati mungkin kita punya karakter bukan Yesus atau sepotong-sepotong. Karena apa? Ketika kita nggak belajar seperti kesempurnaan Yesus, kadang bolong kita itu menghancurkan yang lain. Gara-gara nilai setitik, rusak susu, sebelah. Mungkin engkau oke dalam segala hal, tapi pengendalianmu lemah. Engkau emosi. Dimarahin bos, engkau balas. Saya itu raja Sihan ya. Engkau pikirnya pesta ada. Saya nggak mau dihina-hina ini. Ya
kau raja ada kan, kau di kantor bawahan, iya kan? Banyak loh. Emangnya cuma ini perusahaan, saya resign gitu. Hanya karena emosi, ngapain sih gitu, ya kan? Mengendalikan atau nggak mau melayani, ganteng tapi malas. Oh ada loh, ganteng sekali tapi malas, tau nggak? Turun dari mobil dia cuma bawa teks dia, sibuk update status, sibuk main handphone, dan itu kelihatan. Kalau saya, Pak Ulri sini duduk, semua betah ngobrol sama saya. Kalau sama dia, paling ganteng loh. Begitu dia nyamperin yang lain langsung, Pak izinnya saya ke toilet dulu, ditinggal. Gak ada yang betah. Orang kalau engkau karaktermu baik itu kayak laron datang semua itu. Tapi kalau engkau sendiri ditinggal orang, hati-hati loh. Tadi ada grup ramen, begitu engkau join grup langsung sepi. Ternyata ada grup lain kecuali kau nggak dibuka. Semua update di grup baru. Hati-hati loh, ya kan? Pasti begitu. Kita mau jalan-jalan ke Sukabumi, Arung Jeram. Aduh saya nggak bisa tanggal 10 Oktober. Langsung kita, pas dia nggak bisa, ayo kita jadikan. Tapi kalau kau dicintai pasti gini, nggak bisa ya sayang. Terus bisanya kapan? Minggu depan. Udah kita reschedule demi lo, itu keren tuh. Di reschedule demi kamu. Tapi kalau mumpung dia nggak ada, ayo. Karena kalau kau ada, udah telah bayar iuran, minta diskon. Tapi kalau makan paling banyak, terus kalau milih di depan, banyak komentar gitu. Rangkuman, kita adalah Alkitab yang terbuka. Orang melihat Yesus melalui hidup kita, kasih Yesus, kesabaran Yesus, ya. Sampai orang bilang begini, aduh dia mati kayak Yesus itu keren. Kok bisa sih kamu nggak sakit hati? Ya karena kita punya hati Yesus. Kalah kejahatan dengan kebaikan. Ya nggak bisa dong, Pak, enak banget dia. Ya ngapain kau balas? Biar Tuhan yang balas. Namanya kau Tuhan. Kan banyak kalau enak banget, Pak, dia nggak kapok. Udah, kau nggak usah Tuhan, biar Tuhan yang bikin dia kapok. Urusin aja kerjaan, nggak usah balas dia gitu loh. Kayak kita nggak ada kerjaan lain, ya kan? Itu hati Yesus tuh. Tapi menikmati hidup. Saya harus katakan saya orang yang asik, saya orang yang lucu, bercanda, isi going gitu. Jangan kau sosok kudus juga. Dikit-dikit live group, begitu ada yang gambar orang pakai paha langsung live group gak kudus. Terus kau nggak ikut grup satu pun. Terus omongan di kantor langsung, aduh kalian omongannya gak kudus. Hidupmu gak asik gitu loh. Tetap aja asik, bercanda, tapi ada waktunya bercanda, ada waktunya kita stop. Jangan kalau orang lain kirim gambar porno, kau balas, aku ada yang lebih porno, ya gak usah begitu. Tapi kok saya kuliah grup gitu loh. Benar gak? Kan kita garam dan garam ya benar. Orang yang butuh dokter siapa? Orang sakit. Lah kalau kau ninggalin semua grup terus yang ngobatin mereka siapa? Justru kau ada di sana membela, tapi jangan ikut-ikutan mereka gitu. Saya gaul dengan teman-teman perokok, saya gaul dengan segala macam. Satu ketika saya di kampung pulang tuh kan, ada acara disuruh beli tuak. Oke? Lalu saya pergi beli tuak, ada teman-teman saya di situ ngobrol dong. Gimana kabar? Saya duduk dong minum tuak kan. Kau pendeta aku minum tuak. Loh kan yang dilarang mabuk, bukan dilarang minum tuak. Oh gitu ya. Saya bilang dilarang minum tuak, gak boleh itu mabuk. Karena kalau kita bisa mengendalikan diri, tahu anggur Vigo, zaman dulu ada anggur kan, itu ada tutupnya, itu gambarnya begini. Kalau kita minum satu slok tiap hari kita begini. Masalahnya orang Batak minum kalau ada langsung satu botol, makanya begini. Ya kan? Kalau lagi pas ada minum satu botol, begitu gak ada 3 minum nggak minum, ya makanya otaknya kacau kan, langsung begini, bukannya begini. Siapa yang bilang dosa minum anggur? Yang penting minumnya teratur, kesehatan, bukan karena ada mentang-mentang gratis. Coba kalau pesta ada sampai 1 drum diminum karena gratis, ya makanya jadi begini lah toh, ya harus begini. Jadi nggak dosa itu, ya kan? Ya udah, sekarang ini ada orang lihat orang merokok kayaknya dosanya luar biasa, tapi makan sambal kebanyakan kayak nggak berdosa. Coba tanya, apa bedanya dosa orang merokok dengan makan sambal kebanyakan? Sama berdosanya, sama-sama merusak tubuh kan? Bedanya kalau orang merokok asapnya dosa orang lain. Nah kalau kau makan sambal muncrat ke orang juga sama dosa, bikin orang sakit mata. Jadi banyak orang gitu, kayaknya dia menghakimi orang merokok luar biasa, tapi dia sendiri nggak bisa. Dikit-dikit sakit makan sambal, terus apa bedanya sama dia? Ya biasa aja kali gitu. Bukan saya membenarkan orang merokok loh ya, tapi jangan seolah-olah orang merokok dosanya luar biasa, tapi makan sembarangan nggak berdosa. Ya kan sama itu. Sama tidak berkualitas, sama tidak merawat tubuh gitu.
Itu maksudnya gitu. Jadi hidup kita nikmat gitu loh, berbuah dan jadi berkat ya. Itu ujungnya gini ya. Contoh, kalau kau di kantor dicintai orang, pasti ketika engkau mengundurkan diri ditantang. Janganlah, kenapa kau mengundurkan diri? Apa yang kurang? Tapi kalau kau mengundurkan diri, kenapa nggak dari tahun lalu? Waduh, berarti kau sebenarnya nggak dicintai di situ. Terus di kos-kosan nih, ada 10 orang penghuni kos. Begitu kau pindah, besoknya semua pesta sate kambing. Syukuran dia udah pindah. Udah mandi paling lama, kamar mandi jorok, telat bayar listrik, suka dengar lagu rohani kencang-kencang, gak ada kontribusimu. Gak pernah bawa oleh-oleh, tapi kebetulan bawa oleh-oleh, kau balik rajin ke kamarnya. Ya kan? Begitu kau pindah, semua syukuran, pindah juga. Tapi kalau kau, jangan dong, kenapa pindah? Aduh, saya kantornya jauh, udah lah ada busway, dia tak berarti kau dicintai. Di keluarga juga begitu. Begitu pulang, mak saya nggak pulang kampung tahun baru ini, syukurlah. Kau cuma bawa 1 roti kuang gue, kau pulang bawa 1 karung beras, 5 ayam. Kata orang tua, ya kan? Kata orang tua, untung dia nggak pulang. Nggak bisa beras, cuma bawa 1 kuang gue, balik ke 1 karung beras, ya kan? Rutin tekol. Jadi, nggak usah pulang, ternyata. Tapi kalau aduh kok nggak pulang sih, berarti kau dicintai. Itu ciri-cirinya orang dalam Kristus itu dicintai di mana-mana. Reuni alumni itu loh, di RT. Ini sedikit testimoni saya hari Jumat lalu pindahan rumah kan ke Semarang, bawa barang sama Ersa itu. Ersa lihat bagaimana tim saya itu bukan buah saya. Itu cinta gitu loh. Dimanapun saya bekerja pindah pasti semua anak buah saya itu baik gitu. Ini ada bagian terakhir ya. Ini kesaksian terakhir. Waktu saya keluar dari GS Baterai tahun 2020. Oke, 2020 saya resign, pindah ke Antaraja. Lalu ada sebuah acara, saya pindah ke GS Baterai kan 2016, kurang lebih 4 tahun. Acara perpisahan di sebuah hotel gitu di Kerawang, mereka yang bikin, saya diundang. Ada satu kesan anak buah saya yang bikin saya terkesan. Anak buah saya ini bukan Kristen Muslim berkerudung. Dia cerita begini. Waktu dia pertama kali masuk mungkin 2017, dia orang Solo, baru pertama kali kerja di Jakarta, ditempatkan di Kerawang, tapi nunggu pindah ke Kerawang disunter dulu, belajar 3 bulan payroll, musim gaji. Nah saya itu suatu sore, itu mau gajian tuh akhir-akhir bulan kan dia musim payroll, saya masih di meja, dia ada di situ. Ya kan gak etis dong saya main pulang aja kan, saya tanya, gimana? Ya Pak sebentar lagi. Sampai jam 8, jam 9, nggak kelar-kelar, masa saya tinggalin? Saya GM loh, pelaksana direktur. Manajernya udah pulang, teman-temannya udah pulang, supervisor udah pulang, tinggal dia. Anak baru mungkin 3 bulan. Saya beli makan tuh, beli makan, balik lagi makan, sampai jam 12 malam baru kelar. Padahal kan dari kantor ada voucher taksi dulu, kan dia bisa saya tungguin. Karena saya itu udah seperti kebiasaan dari dulu, dari saya pelayanan. Oke. Lalu akhirnya saya antarin dia. Waktu itu dia kos di daerah terminal Rawamangun. Begitu saya antarin dia udah 12:30, portal udah ditutup. Kan nggak mungkin saya turunin di pinggir jalan. Saya turunin dia jalan kaki nggak tahu sampai ibu posnya buka, baru dia masuk baru saya buka. 12:30. Pagi-pagi kan mesti ke bank lagi kan, karena harus setor untuk uang ditransfer. Saya udah janjian jam berapa besok? Jam 7 Pak. 6:30 saya udah mampir lagi di kosan, baru bawa ke bank. Bagi saya itu peristiwa yang sangat amat biasa, bahkan udah lupa dengan peristiwa itu. Dan kalian tahu, 2 tahun kemudian waktu perpisahan dia baru ingat cerita itu, karena saya udah lupa. Dan dia nangis, dia bilang, Pak, satu-satunya orang yang saya manggil Bapak selain Bapak saya tahu Bapak. Dia nggak pernah manggil saya Pak, selalu Bapak. Orang kedua yang saya panggil Bapak adalah Bapak selain Bapak saya. Itu kualitas Kristus, ya kan? Jadi bagaimana kita di kantor, di mana-mana gitu ya. Waktu dulu saya juga persekutuan seperti itu. Kalau ada 4 orang bisa saya antar itu Depok kalau masih bisa gitu. Ya, itu kualitas Kristus. Jangan kalian itu diskriminatif. Kalau yang cantik kawan tarik sampai Gading Serpong. Kalau orang cantik Salemba udah naik ojek aja. Itu diskriminatif. Dan laki-laki wanita juga begitu. Kalau manajer punya warisan, kopi teh kamu beli di Subang keringatan bang gitu kan. Sementara yang cuma satpam, mana bau kali kalau agak jauh dikit. Jangan begitu. Punya kasih, ya kasih menembus segalanya,
menembus ruang-ruang, menembus sekat, bahkan beda agama, beda profesi, beda suku. Ketika kasihmu kualitas Kristus, tidak ada pintu yang kau nggak bisa tembus. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur di sore hari ini Tuhan mengingatkan kami karakter Yesus. Ada banyak hal di dalam diri kami yang terus kami perlu perbaiki. Ampuni kami kalau selama ini kami kurang serius mengikuti Yesus. Kami tahu tapi kadang kami tidak lakukan. Kami tahu tapi kadang kami tergoda dengan dunia ini, sehingga karakter kami tidak menonjol, kadang buram, samar-samar, tidak menonjol nyata. Makum kami sekuliki laha halamurul halamini kalah halamana. Ibu bapak, rekan-rekan, saya ingin berdoa untukmu. Yang ingin saya doakan secara khusus dalam suasana doa, taruh tangan kanan di dada. Saya ingin berdoa untuk Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, lihatlah anak-anakmu yang tangan kanan di dada. Sebagai cerminan kerendahan hati, kami butuh Yesus. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak totalitas, sehingga karakter kami tidak terlihat. Amuku mesiki meniki musunihim nikem menai kolaka haralo kola halamana kalamana. Hosi kuliki lakala musuni. Ada bentukan di keluarga, lingkungan sekitar yang membentuk karakter kami. Dan ketika kami ada di dalam Yesus, harusnya kami diperbaharui. Tetapi terkadang ada sisa-sisa masa lalu yang belum tuntas, pasal yang belum terbentuk dengan baik. Amusyiku meniki lukulahan meniki lulahaisu hiri lukulahal miliu kalah lamana. Ada beberapa orang di antaramu, engkau tidak bisa suap-suapku. Engkau harus dingin atau panas, kata firman Tuhan. Tidak bisa kakimu setengah di dunia ini, setengah di Yesus. Amusyuku niki lukulaka laka miski lukulaha hori laka lamana kala meluku isika. Ada orang-orang di antara engkau takut. Engkau suka ragu, nanti dianggap aneh. Engkau dicemooh, engkau dianggap sangat munafik, sehingga takut menunjukkan warnamu. Musyukuisi, hamusyukuli halikuli kila, halakerulu kala mena. Jangan takut, engkau biji mata Tuhan. Bukan karena engkau hebat, dalam kelemahanmu Tuhan bekerja. Engkau terhisap dalam Yesus. Roh Kudus akan terus menuntunmu. Jangan tunggu engkau sempurna baru menunjukkan warna Yesus. Dalam kelemahanmu, engkau diproses untuk semakin sempurna. Amusyukum mahamisiki husiki hihi halaki lupulekari syukuilihi kriluhai sekana. Ada orang-orang di antara engkau terlalu sering melihat orang lain. Engkau sering membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan engkau melihat orang, lihatlah Yesus. Tumu mama maneku halakalukulu korela halamana. Atasanmu mungkin orang yang bukan sempurna, orang tuamu bukan orang sempurna. Semua orang, bahkan termasuk di gereja, banyak orang yang tidak sempurna. Tapi pandang Yesus. Tumumunin musiki hilmuniki halakarulukul kali syukuli kalamana. Termasuk di dalam keluarga. Jangan engkau bersyarat. Jangan engkau menuntut kesempurnaan dari pasanganmu baru engkau berubah. Berubah mulai dari dirimu. Terlepas pasanganmu berubah atau tidak, itu bukan urusanmu, itu urusan dia dengan Tuhan. Ubah dirimu mulai dari dirimu. Amusyuwisi hamusyukuniki lukulaka halakalala melaha. Percayalah, kekuatan karakter Yesus dalam dirimu justru mempengaruhi pasanganmu, mempengaruhi suamimu, mempengaruhi istrimu, anak-anakmu, bahkan orang tua. Musyuni haisui hu hayui alakala. Ketika bahkan ada pintu yang begitu sulit untuk ditembus, engkau merasa gagal dan engkau merasa terbentur, tidak pernah bisa menembusnya, engkau diminta untuk berubah. Karakter Yesus memampukanmu untuk menembus pintu itu. Ada berkat-berkat yang tersembunyi Tuhan sediakan bagimu di balik pintu, dan engkau tidak bisa meraihnya. Engkau harus berubah dalam karakter Yesus. Di gereja ini masih banyak kursi-kursi yang kosong. Ada banyak orang yang sedang terombang-ambing. Mereka yang bingung di luar sana. Mereka yang ada dalam kegelapan. Mereka jiwa-jiwa yang perlu bawa Yesus. Kekuatan karaktermu menjadi tangan Tuhan, alat Tuhan untuk menjangkau mereka. Karakter bicara lebih daripada kata-kata. Karakter bicara lebih dari banyak hal. Karaktermu mengubahkan banyak hal dalam kehidupan.
Hoisi, hamisi, hoisi, lui leka, binu leka, lakar luka lamana. Roh memang penurut tapi daging adalah lemah. Biarlah melalui roh kami, ketaatan kami, kerendahan hati kami, Roh Kudus terus bekerja dalam diri kami. Manusia selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara, mengingatkan kami, membimbing kami, bahkan menegur kami ketika di jalan yang salah. Soli Deo Gloria, segala puji hanya untukmu, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin.